Halo semuanya, kembali lagi ketemu gua Ronald Kwan ya. Jadi hari ini gue pengen membahas tentang salah satu fenomena yang terjadi di dunia ya, ekonomi makro. Gue melihat semua negara ini bergeraknya udah mulai seperti korporasi atau seperti perusahaan. Jadi nggak kayak dulu nih, bener-bener negara ini semuanya hampir semua berubah. Kalau dulu mungkin setiap negara itu mementingkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan dalam negara, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang, gue melihat semua negara ini berlomba untuk menjadi superpower. Jadi kepentingan negara di atas segala-galanya, bahkan lebih gak peduli terhadap rakyat kecil. Jadi siap-siap kalian sobat miskin akan tambah miskin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena begini, kalian tahu kebijakan semuanya dimulai karena Donald Trump ya. Mana gue ngefans lagi sama dia karena dia pinter banget. Donald Trump ini kalau kalian lihat kebijakannya lucu banget ya. Lucu-lucu banget. Yang pertama, dia mengeluarkan namanya Trump Golden Visa gitu. Jadi orang super kaya yang pengen jadi warga negara Amerika dan mendapatkan fasilitas-fasilitas di Amerika, itu bisa beli warga negara sekarang. Ya, jadi kalau kalian lahir yang gak di Amerika pun, kalian bisa dapat paspor dan warga negara Amerika dengan cara membayar sekian juta atau sekian puluh juta dolar, gue lupa, 50 juta dolar ya kalau gak salah, atau 5 juta dolar, gue lupa deh. Pokoknya lagi gede banget yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Terus Trump menetapkan tarif yang namanya universal tarif, yang artinya apa? Semua produk luar negeri ya di luar US, yang produksinya di luar US, yang mau jualan di dalam US, itu akan dikenakan tarif yang standar minimumnya adalah 10%. Jadi kalau misalnya ada negara, tadi gue baca negara apa gue lupa, itu dia semua produk US yang masuk ke negara dia itu dia kasih 0, tapi tetap aja Trump akan mengenakan 10%. Ya jadi nggak ada yang 0 lagi tarifnya. Semua negara akan dikasih tarif minimal 10%, dan bahkan ada yang sampai hampir 50%. Kenapa? Karena ini yang gue suka dari Trump. Trump itu mengerjakan kebijakan menggunakan data. Jadi dia lihat negara-negara yang bermitra dengan US, yang ada trade ekspor impornya, dia lihat, oh sama Cina gue ditarifin 64%, sama Uni Eropa gue ditarifin 20%, sama Kamboja gue ditarifin 97%, sama Indonesia ditarifin 60%. Nah, berdasarkan data itu, dia kasih lihat, lu orang negara-negara, lu aja narifin gua, semua produk US yang mau masuk ke negara lu, gua harus bayar pajak gitu kan, atau importir lu harus bayar pajak, sehingga barang gua tidak bersaing di negara lu. Nah, atas dasar itu, Donald Trump memberikan kebijakan balasan. Ya, caranya gimana? Satu, tarif pukul rata universal 10%, dan negara-negara yang memberikan tarif kepada Amerika, dia kasih hampir setengahnya. Jadi kayak Cina 64%, gue balas lu 30%. Kamboja 97%, gue balas lu 45%. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi tarif setiap negara dibeda. Masalahnya Indonesia juga kena. Sekarang produk Indonesia kalau mau ekspor ke US itu kena tarif 32%, yang artinya semakin berkurang daya beli dari luar negeri. Jadi siap-siap teman-teman yang eksportir, depan gelap bos gitu. Nah, sekarang gue mau cerita kenapa Donald Trump membuat kebijakan ini. Satu, karena Amerika sudah berapa tahun terakhir itu defisit anggaran berturut-turut. Artinya APBN-nya tuh minus, nombok, cetak duit, ngutang, yang membuat dolar harus dicetak lebih banyak, utang US lebih banyak, inflasi tambah tinggi gitu. Jadi Donald Trump pengen mereverse semuanya, dan ini adalah kebijakannya sangat nasionalis iya, tapi akan membuat rakyat tertekan sebenarnya, pasti. Karena sesuatu yang nggak pasti bergejolak itu membuat rakyat ketar-ketir gitu kan, di Amerika. Tapi in the long term ya pasti bagus, karena industri akan tumbuh. Kalau misalnya harga barang dari luar ini mahal, dari Cina mahal, dari Eropa mahal, itu pasti warga lokalnya akan memutuskan untuk membangun pabrik sendiri, memproduksi sendiri, menjual sendiri di dalam negeri, yang akhirnya membuat peredaran ekonomi dalam negerinya tumbuh. Tapi hal ini kan nggak terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, 1 tahun. Untuk membangun sebuah bisnis, sebuah produksi, apalagi kalau pabrik-pabrik besar, karena yang paling ditekankan sama Trump ini kan dia pengen industri otomotif USA tumbuh gitu kan. Jadi pasti akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi kemungkinan ekonomi masih nggak jelas nih, dan ditambah lagi perang di mana-mana. Donald Trump juga kelihatannya suka banget nyenggol negara lain ya. Jadi sehingga yang tadi gue ngomong di awal, sekarang nih kayak semua negara berlomba-lomba menjadi superpower ya kan. Kenapa gue bilang
berlomba-lomba menjadi superpower. Satu, Donald Trump selalu mengumumkan kebijakan itu melalui media online atau terbuka atau pers gitu kan. Wah, gue akan melakukan ini, yang dimana hal itu menyinggung ego semua kepala negara selain USA. Bener gak? Kenapa lu gak diem-diem aja? Oke, gue pasang tarif, lu telepon ke negaranya, sorry ya gue harus pasang tarif karena gini-gini. Kan jadi gak kedengeran gitu. Tapi dengan cara kayak gini, misalnya gue presiden Cina nih, Xi Jinping gitu kan, Donald Trump terang-terangan ngajak perang tarif, gue akan kenain negara lu. Nah, gue pasti gak terima dong, ego gue kesentil gitu kan. Oh gitu cara main lu, ya udah gue umumin balik, gue juga bisa tarif itu. Semua negara sekarang melakukan hal yang sama, menggunakan pers untuk menekan negara lain, yang dimana jadinya situasi seluruh negara menjadi tegang gitu kan. Nah, itu yang terjadi saat ini, mana perang masih di mana-mana, dan kayaknya Donald Trump juga tidak ada tanda-tanda mau menjadi peacemaker di dunia ya, malah dia ikut-ikutan. Wah, lebih baik Kanada menjadi 51st state, Greenland lebih baik sama gua. Waduh, ini akan makin kacau teman-teman. Jadi efeknya apa? Dampaknya buat kita apa? Satu, Indonesia jadi kena tarif. Yang kedua, karena rupiah ini tidak dipakai di mana-mana ya, jadi gue asumsikan akan ada dua skenario. Yang satu, dengan kepintaran Donald Trump, USA akan makin thriving, yang artinya rupiah akan makin melemah, US dollar akan semakin kuat ya. Banyak yang prediksi bisa sampai ke 18.000 bahkan 20.000 dalam waktu gawat ya kan. Solusi yang kedua, limas. Terus lalu ada alternatif hal yang mungkin terjadi, yaitu semua negara tidak suka tekan sama USA, akhirnya meninggalkan dolar dan menggunakan mata uang BRICS. Kalau misalnya semua sepakat, ya ini adalah skenario kedua. Kalau misalnya hal ini terjadi, maka BRICS akan menjadi salah satu organisasi superpower dan Amerika yang akan dikucilkan oleh teman-temannya. Tapi apakah ini mungkin? Kita nggak tahu. Karena sebenarnya Donald Trump juga tidak adil menggunakan tarif ini kemana-mana, karena wajar aja dia ditarifin oleh semua negara. Soalnya US dollar kan menjadi reserve, mata uang reserve currency di seluruh dunia. Semua perdagangan lintas border itu menggunakan USD. Ya, mata uang lo dipakai, lo kasih keringanan dong tarif, bener gak? Tapi Trump nggak mau, ya kan? Dia tetap mau kenain tarif, tidak menghargai perdagangan multilateral ini, perjanjian multilateral yang selama ini sudah berjalan. Jadi ya siap-siap aja kalau misalnya memang semua negara berkoalisi untuk berhenti menggunakan dolar. Jadi dua kemungkinan ini sangat bertolak belakang. Yang satu, kalau misalnya US dollar tetap bisa menjaga, memaintain, maka USD akan tinggi. Tapi kalau semua negara membelot menggunakan BRICS, maka US dollar akan melemah. Kita nggak tahu, lihat aja kemana. Makanya kenapa harga dolar sekarang soaring, naik tinggi banget. Karena harga gold ya, karena di antara kedua yang aman adalah emas gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.